Sarmauli Simangunsong dan kawan-kawan upayakan Putri Chandrawati tidak ditahan oleh jaksa. Saya dan rasa malah ketika bertemu dengan Ibu Putri secara langsung sebelum Ibu Putri menandatangani surat kuasa, saya telah menyampaikan secara terang bahwa pendampingan hukum yang akan dilakukan bersama tim, tentu saja yang mendampingi nanti adalah tim secara keseluruhan yang juga sudah bekerja sejak awal, adalah pendampingan hukum yang secara objektif, tidak membabi buta, tidak menyalahkan yang benar, dan tidak membenarkan yang salah. Kami, sesuai yang diatur oleh KUHAP, akan mengajukan surat permohonan untuk tidak dilakukan penahanan. Kondisi kesehatan klien kami ini memang saat ini masih dalam perawatan atau masih berkonsultasi dengan psikiater. Nanti juga apabila pihak kejaksaan atau penyidik melakukan penahanan, kami akan berkoordinasi untuk tetap dapat dilakukan perawatan. Jadi kita akan lihat kepentingannya untuk pendidikan, kepentingannya untuk persidangan. Itu ke sana. Kita akan melihat apakah ibu itu perlu ditahan atau tidak. Kita akan melihat kepentingannya. Dan makanya kami belum menentukan. Ya, memang di polisi tidak ditahan, tapi kami belum menentukan. Kita akan nanti lihat. Jadi jaksa akan melihat, ya, akan buat pembobotannya perlu ditahan atau tidak. Itu masalah hak dan kewajiban. Kita nggak bisa kemudian membuat ini, oh dia jangan jadi advokatnya si Sambo, jangan juga. Objektif ya. Ya siapa tahu objektif, itu kan kata dia. Kan siapa tahu kan gitu. Jadi anggap aja nanti dia kata-katanya bisa dipegang. Biasanya orang-orang kaliber begitu kata-katanya bisa dipegang. Sejak ditetapkan penyidik Polri sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo, tidak pernah ditahan. Namun, mulai pekan depan ada kemungkinan Putri Chandrawati masuk ke sel tahanan seiring para tersangka yang dinyatakan telah lengkap. Rencananya pada Senin 3 Oktober 2022 akan dilakukan tahap 2 atau penyerahan tersangka dan alat bukti kepada jaksa penuntut umum. Sejak itu, maka kewenangan penahanan para tersangka sudah beralih dari kepolisian ke kejaksaan. Insya Allah rencana pelimpahan tahap 2 dilaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti pada Senin 3 Oktober. Kata Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo saat konferensi pers di Mabes Polri. Menghadapi tahap 2, kuasa hukum Putri Chandrawati akan membuat upaya agar perempuan yang jadi tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana itu tidak ditahan. Ada 4 orang tim kuasa hukum Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, yakni Sarmauli Simangunsong, Arman Hanis, Rasa Mala, Ari Tonang, dan Febri Diansyah. Saat konferensi pers di Jakarta pada Rabu 28 September petang, Sarmauli dan kawan-kawan mengatakan pihaknya akan berusaha semaksimal mungkin agar kliennya bisa mendapatkan hak dalam proses hukum sebagaimana diatur dalam KUHP. Arman Hanis, kuasa hukum keluarga Ferdi Sambo, mengungkapkan akan menyurati jaksa penuntut umum menyampaikan permohonan agar Putri Chandrawati tidak ditahan. Dia menyebut hal yang sama dilakukan saat pemeriksaan oleh penyidik Barreskrim Polri. Mereka menyampaikan surat permohonan. Kami selaku kuasa hukum akan memohon kepada JPU mengajukan surat untuk tidak melakukan penahanan, terangnya. Alasan yang akan disampaikan dalam permohonan itu adalah terkait pertimbangan kemanusiaan, yaitu kondisi kesehatan klien kami khususnya menjelang peradilan dan beliau memiliki anak di bawah usia 2 tahun, terangnya. Dijelaskan oleh Arman Hanis, soal pengajuan surat permohonan agar tidak ditahan itu sudah diatur di dalam KUHP dan pengajuan merupakan hak dari tersangka maupun terdakwa. Apakah ini menunjukkan Putri Chandrawati yang sudah berstatus tersangka dan tak lama lagi menjadi terdakwa belum siap untuk menjalani penahanan? Arman Hanis mengatakan pada saat konferensi pers pada Rabu 28 September bahwa tidak seorang pun manusia yang siap untuk ditahan. Namun, soal nanti ditahan atau tidak, pihaknya menghormati apa yang menjadi keputusan jaksa. Terkait penahanan adalah kewenangan penyidik. Pada saat tahap 2 jadi keputusan subjektif jaksa penuntut umum, ungkapnya.
Selaku kuasa hukum, pihaknya akan berupaya seperti saat kasusnya masih di kepolisian agar Putri Chandrawati tidak ditahan. Beberapa jam sebelum pernyataan itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Fadil Zumhana mengumumkan berkas perkara dari 5 tersangka pembunuhan Brigadir J dan 7 tersangka obstruction of justice yang dinyatakan lengkap atau P21. Bahwa kelengkapan formil dan material dari hasil penelitian berkas perkara telah terpenuhi. Ujarnya saat konferensi pers pada Rabu 28 September 2022. Fadil Zumhana menyebut berkas para tersangka pembunuhan dan juga obstruction of justice akan digabungkan untuk lebih efektif dalam proses persidangan karena melanggar 2 tindak pidana tapi 1 tersangka kita gabungkan dalam 1 dakwaan, ujarnya. Kuasa hukum keluarga Ferdy Sambo kini diisi oleh wajah baru, yakni Prasamala Aritonang dan Febri Diansyah yang bergabung bersama Arman Hanis dan Sarmauli Simangunsong. Keempat pengacara Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tersebut menggelar konferensi pers di Jakarta pada Rabu 28 September sore setelah kasus Ferdy Sambo dan kawan-kawan dinyatakan jaksa telah lengkap atau P21. Pada konferensi pers itu, Febri Diansyah menyiratkan bahwa perbuatan pembunuhan yang melibatkan Ferdy Sambo dilakukan dalam situasi emosional. Kami sudah bertemu dengan Pak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati, ucap Febri Diansyah yang merupakan mantan juru bicara KPK. Dia menyebut bekas Kadif Propam Ferdy Sambo juga mengakui sejumlah perbuatan yang dilakukannya. Tersangka kasus pembunuhan berencana ini juga menyatakan siap mempertanggungjawabkan dalam proses hukum yang objektif dan berimbang. Ada satu bagian yang disampaikan langsung. Dia menyesali berada dalam kondisi yang sangat emosional saat itu, yaitu saat terjadi pembunuhan, ungkap Febri Diansyah. Ditambahkannya, pihaknya akan mendampingi kliennya secara objektif. Beberapa langkah yang sudah dilakukan diantaranya adalah mengunjungi rumah di Magelang. Kami ke rumah Magelang memperhatikan bagaimana situasi persis di Magelang, ungkapnya. Pihaknya juga mempelajari seluruh berkas yang telah tersedia. Tak hanya itu, sebagai bagian dari persiapan untuk pembelaan, menemui 5 ahli hukum dari 4 universitas ternama. Kami diskusi dengan para ahli hukum, 5 orang, 3 orang profesor, dan 2 orang doktor, ucapnya. Kuasa hukum Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini juga telah berdiskusi dengan 5 orang psikolog. Sementara itu, Prasamala Aritonang mengatakan bahwa semua pihak mengawasi proses ini. Mari kita sama-sama awasi, beri kesempatan kepada Ferdy Sambo, Ibu Putri, untuk melakukan pembelaan. Itu adalah hak dari mereka, ungkapnya. Dia juga menyebutkan bahwa akan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan pada perkara ini untuk nanti digunakan dalam proses persidangan.